Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 P6 akan membuat tugas wawancara di event Semanka Kampus Expo 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Redion Dimas Aduta, nomor absen 31. Saya Muhammad Fil Hakim, absen 24. Saya Andi Ahmad, absen 8. Saya Muhammad Farul Ardiansa, absen 20. Saya Muhammad Najwa Hidayat, absen 18. Selamat siang, aku Afwan dari Universitas BPD. Izin nanya ya Kak. Bagaimana proses dan syarat penerimaan mahasiswa baru di UNCK? Kalau proses dan syarat sebenarnya cukup administrasi yang diperlukan dari kampus kami. Nanti boleh dibaca dulu di website atau browser saya begini. Terus kalau teman-teman yakin daftar di kampus kami, insya Allah gampang dari syaratnya. Apakah ada jalur masuk selain seleksi nasional, LBP atau SNBP? Kebetulan kalau kampus kami kan swasta ya, jadi nggak ada SNBP sama SNBP. Adanya tuh jalur mandiri sama jalur beberapa beasiswa. Apakah tersedia beasiswa, apa syarat atau proses pendaftarannya? Kalau beasiswa sendiri tuh banyak banget dari kampus kami. Salah satunya itu beasiswa dari pengurus OSIS atau teman-teman mungkin waktu SMA pernah mengikuti lomba tingkat kabupaten atau provinsi, itu bisa didaftarin ke kami. Dan juga teman-teman mahasiswa kalau pernah kampus itu bisa. Kalau mungkin teman-teman pengen kuliah tapi terhambat ekonomi, kami juga ada beasiswa Madura sama dan juga beasiswa KIPK. Kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk biaya UKT semester? Kalau biaya UKT semester itu di jurusan Jurnalnas FEB itu dari 4 juta kampus, itu bisa diangsur per bulannya selama 1 tahun. Kalau di jurusan FST sendiri, Aulas FFT sering itu dari Jurnalnas juga bisa diangsur. Kalau untuk peluang kerja setelah lulus itu kira-kira besar apa tidak ya? Sangat besar banget, karena kebetulan kampus kami itu dinaungi langsung dari Bank Jateng, di mana nanti alumni setelah lulus dari Universitas BPD ini bisa langsung direkrut melalui Bank Jateng. Apalagi kalau teman-teman bisa daftar di kampus kami menjadi 20 wisudawan terbaik, nanti teman-teman bisa mendapatkan jalur prospek menjadi karyawan Bank Jateng. Iya, terima kasih ya Kak. Kenalkan dengan kakak siapa? Aku Raden, mahasiswa dari Telkom University Purwokerto. Soal yang pertama, apa keunggulan utama kampus ini dibanding kampus lain? Keunggulannya menurutku adalah kampus kita ini salah satu kampus paling unggul di bidang IT dan akreditasinya juga sangat unggul sekali. Kalau program studi apa yang paling diminati di kampus ini? Program studi yang paling diminati itu ada hampir semua sebenarnya diminati. Cuman yang paling banget diminati berdasarkan penerimaan mahasiswa baru 2025 itu yang paling top banget ada di bisnis digital, terus juga teknik informatika, teknik industri, dan teknologi pangan. Kalau dukungan yang kampus berikan untuk membantu mahasiswa memilih jurusan yang tepat itu gimana? Boleh dijelasin nggak ini konteksnya gimana? Kayak biar nggak salah jurusan. Dukungan. Mungkin kalau itu lebih ke guru BK sih harusnya, karena kalau dari kita adalah sistemnya bagaimana teman-teman bisa berkuliah di sini dengan jurusan yang memang sesuai dengan teman-teman yang
diinginkan. Cuman untuk alternatif lain yang mungkin bisa termasuk dukungannya, mungkin dengan kegiatan seperti ini, dengan adanya expo atau roadshow ke sekolah-sekolah, yang dimana presenter kita juga nggak hanya menjelaskan tentang kampusnya saja, tapi kita memberikan insight baru kepada teman-teman siswa SMA untuk bisa lebih mudah, lebih praktis, dan lebih aman dalam menjalani dan memilih jurusan prodi yang nanti akan dipilih nantinya. Fasilitas yang paling sering dipakai mahasiswa itu apa? Fasilitas yang paling sering dipakai itu lab komputer, karena di situ mahasiswa banyak untuk melakukan simulasi. Terus juga ada beberapa jurusan yang memang sangat sering menggunakan lab komputer, yang dimana lab komputernya itu kita dibagi menjadi dua, ada Windows sama ada iOS. Untuk budaya belajar dan lingkungan pergaulan di kampus itu gimana? Untuk biaya perkuliahannya, ya, biaya perkuliahannya itu per prodi beda-beda. Tapi kita untuk yang di Purwokerto under 10 juta. Dan untuk lingkungannya sendiri, sejauh ini termasuk lingkungan yang suportif dan sangat enak untuk bisa ditempati sebagai tempat penempuh pendidikan. Apa ada peluang nggak magang atau kerja sama dengan industri lain? Oh, tentu ada, karena dari setiap, gak cuma dari kampus saja, tapi dari setiap beberapa prodi itu ada beberapa kerjasama dengan perusahaan luar, entah di daerah Purwokerto ataupun di luar daerah Purwokerto. Dan kita juga ada program baru, yaitu di mana ada magang internal yang menyongsong tinggi tentang bagaimana anak-anak bisa berkontribusi tidak hanya di luar, tapi di dalam rumah juga bisa berkontribusi. Untuk beasiswanya yang biasanya tersedia untuk mahasiswa baru apa aja? Untuk beasiswanya yang biasa tersedia itu pasti ada di jalur UTG atau JPA, itu biasanya suka ada beasiswanya. Terus juga kalau beasiswa lain itu ada APRT BUMN, KIPK, itu juga termasuk beasiswa yang sering diminati oleh mahasiswa baru. Untuk jalur yang biasanya dipilih untuk mahasiswa baru untuk masuk ke universitasnya apa? Untuk jalur masuk yang paling sering banyak peminatnya itu ada di JPA, jalur prestasi akademik. Untuk hal yang perlu disiapin untuk siswa SMA itu apa aja Kak? Yang pertama adalah mental, kedua mental, ketiga mental. Kenapa? Karena kuliah itu menguras energi banget. Kalian gak cuma dituntut untuk belajar, tapi kalian juga dituntut untuk bisa mengembangkan diri lebih baik, karena sebagaimana kalian nanti sebagai lulusan sarjana itu bisa berguna untuk bagi masyarakat sekitar dan diri kalian sendiri. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya. Siapa? Dengan Kak Pitra di sini dari Unisbank. Apa saja fasilitas yang ada di universitas Kak? Oke, kalau ngomong soal fasilitas tentunya kami lengkap ya teman-teman ya. Kita punya yang namanya ruang kelas, gedung kelas, area olahraga, banyak taman yang bisa dipakai buat belajar, kantin juga. Habis itu apalagi ya, lab-labnya juga mendukung untuk kegiatan belajar mengajar juga. Ada berapa jurusan yang ada di? Kalau jurusan ada macam-macam, dari akuntansi, manajemen, kemudian kita punya sistem informatika, teknik industri, kita juga punya bahasa sastra Inggris, kemudian kita punya hukum, dan kita punya yang namanya pengelolaan perhotelan serta teknologi rekayasa multimedia grafis. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk UKT? Untuk pendaftaran. Oke, untuk kuliah di Unisbank itu biayanya nggak mahal teman-teman, terjangkau. Jadi kita di gelombang pertama ini jurusan termahal itu kalian cukup bayar 8,5 juta aja untuk SPI-nya, dan kuliahnya itu per bulan itu paling mahal itu kita di 1 juta rupiah aja. Tapi uang SPI-nya juga bisa dicicil 4 kali, jadi nggak memberatkan kalian. Oh, sudah Kak. Oke, terima kasih ya, sukses buat kalian. Unggulan utama di kampus ini apa sih Pak dibanding sama kampus lain? Programnya, jadi kita cuma kuliah itu cuma 3 semester. Untuk program studi apa yang paling diminati ya? Banyak, ya diminati banyak. Karena kita ada di Jakarta, Semarang, Bandung, Malang, Bekasi, Medan,
yang diberikan untuk membantu mahasiswa untuk biar kayak milih jurusannya tuh tepat gitu bener kayak gak salah milih jurusan. Oke, makanya kalau bisa kamu dari SMA begini, kamu harus banyak buat cari-cari informasi dari universitas. Kalau di BINUS ini, kamu isi attendance ini toh. Nanti kalau ada acara di BINUS, kamu ikut toh. Karena apa? Ada trial class. Jadi kamu bisa nyoba kelas komputer science tuh kayak gimana, belajarnya kayak gimana. Jadi kamu bisa nentuin sekolah apa enggak. Untuk fasilitasnya apa aja kak? Fasilitasnya banyak banget. Misal kayak perpustakaan pasti ada. Terus kreatif classroom itu kalau di BINUS kamu pelajari bisa dibuat dicoret-coret kayak gitu. Tergantung jurusan nih, pokoknya dari misal jurusan butuh apa di BINUS ada. Untuk budaya belajarnya atau pergaulan kampusnya gimana? Budaya belajarnya pasti kita nggak cuma pakai bahasa Indonesia, harus juga menguasai bahasa Inggris. Makanya kita di PPT kalau di materi itu pakai bahasa Inggris. Ada peluang magang atau kerja sama industri untuk sebagian besar jurusan nanti. Semua nih pasti bisa magang. Dan itu pun kamu bisa milih mau magang atau enggak. Kalau mau magang ya pilih track yang lain, cuma pilihan yang lain. Kita ada kerja sama lebih dari 2.200 perusahaan di Indonesia atau di luar. Kalau jenis beasiswa apa yang biasanya tersedia untuk mahasiswa baru di BINUS? TPKS itu semua anak yang mau jadi BINUSian harus kerjain TPKS itu. Hasilnya kayak psikotes. Itu nanti bisa potong di uang hidupnya. Proses penerimaan mahasiswa baru dan jalur mana yang paling banyak dipilih? Itu doang TPKS itu. Hal yang perlu dipersiapkan untuk siswa SMA seperti kita itu sebelum masuk kuliah itu gimana? Ya pasti kamu harus tahu jurusan yang mau masuki itu belajarnya tentang apa. Jadi kamu bisa nyicil dulu selama SMA. Dan di situ kalau mau masuk BINUS sendiri sih sebenarnya ya belajar buat TPKS-nya itu. Jadi kisi di YouTube tuh banyak. Kan sebenarnya psikotes biasa. Makasih ya kak.